Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum fi Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan berpenuh ampunan. Abi, Umi, serta para sahabat Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara dimanapun berada, dengan rasa bangga dan hormat kami sampaikan membawa materi pada Ramadan keempat kali ini oleh Al-Ustadz Harun Yahya Eskom. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha an-najah min aqabi wa a'dai. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qa'imu bi amri rabbi sirra wa alanihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta waktu luang. Dan alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya dipertemukan kembali pada bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, seperti yang kita sadari bersama, umumnya manusia sangat sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Umumnya manusia sangat malas untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Mengapa? Tentunya kita semua akan memiliki jawaban yang sama, karena manusia dibekali dengan hawa nafsu. Hanya saja manusia berbeda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya, sehingga dia bergelimang dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah SWT. Yang berbuat salah, namun dia tidak merasa bahwa dirinya bersalah. Ada yang hati nuraninya lebih mendominasi, sehingga dia menjadi hamba yang taat dan selalu dekat dengan orang-orang yang taat pula. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, hati adalah organ tubuh terpenting dalam tubuh kita. Fungsi utamanya adalah menyaring segala sesuatu yang kita makan, dan hati melindungi diri kita dari infeksi serta membuang bakteri, racun, dan lain sebagainya dari dalam darah. Bila mana bagian tubuh selain hati mengalami sakit, kesembuhan yang didapat berbeda dengan sakit tatkala hati mengalaminya. Karena hati adalah pemimpin bagi seluruh organ tubuh lainnya. Bila hati sakit, yang lain pun akan mengalami sakit pula. Bila ada hati yang sakit melihat tetangga mendapatkan kebaikan, maka kepala pun ikut pusing, badan terasa panas, mulut sulit dikontrol. Celakanya, hal ini bisa memakan waktu dan berlangsung tidak hanya sesaat.
maka itu hati-hati main hati. Menurut pendapat salah satu alim ulama, ada 3 unsur tubuh kita, yaitu hati, lidah, dan badan. Berbicara mengenai hati, hati menjadi presiden atau kepala pusat pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. Ialah juga yang mengatur mulut, tangan dan kaki, lidah. Mengenai lidah, adalah juru bicara yang menyampaikan segala isi dan maksud hati. Kemudian anggota tubuh yang lain adalah sebagai pelaksana keinginan hati. Kaki melangkah ke satu tujuan, melakukan sesuatu tindakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadul kullu, wa idza fasadat fasadal jasadul kullu, ala wa hiya qalb." Yang artinya, ketahuilah wahai di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, yang menjadi tanda tanya kita, mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan. Bisa jadi bahkan termasuk kita seringkali merasa menganggap ketaatan itu sesuatu yang sulit bagi kita. Lalu di manakah nikmat iman itu? Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, sejatinya kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Seperti yang kita pahami, hampir semua orang mengalami sakit. Dia akan susah makan dan semua terasa pahit. Selezat apapun jenis makanan yang diberikan oleh orang yang sakit, dia akan merasakan sebagai sesuatu yang pahit. Kenapa? Karena dia sedang merasakan sakit. Seperti itu pula para alim ulama menggambarkan orang yang sedang sakit hati dan mental. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Dengan ini kita bisa menemukan jawaban mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman, ataupun secara sederhananya, kenapa orang masih belum bisa menerima nasihat? Karena kebanyakan manusia hati dan jiwanya sedang sakit. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu kita harus berusaha mengobati banyak ataupun mengobati penyakit itu. Karena jika sakit ini dibiarkan, selamanya kita tidak bisa merasakan nikmatnya nutrisi dan makanan. Hati sakit yang dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman dan indahnya kalimat nasihat. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Ibnu Qayyim menjelaskan orang yang sakit hati, salah satunya ataupun salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mental dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena ilmu dan amal
merupakan nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia. Manusia sebagai tanah, karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Maka dari itu, jika kita sederhanakan bahwa untuk mengobatin hati yang sakit, mungkin karena iri, dengki, dan lain sebagainya, adalah membiasakan berbuat baik, budayakan hal-hal yang baik, karena setiap hal perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan pula. Begitupun sebaliknya. Allahu a'lam. Kesimpulannya adalah, jika hati senantiasa berniat baik, Allah akan pertemukan dengan hal yang baik, orang-orang yang baik, tempat yang baik, dan kesempatan berbuat baik pula. Kalimat ini menjelaskan bahwasannya jika kita sudah memperbaiki hati kita, dimanapun kita berada, Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mengerti tentang keadaan kita tanpa kita harus meminta. Allah akan datangkan orang tersebut tanpa kita memelas, tanpa kita memohon, dan tanpa alasan. Mari kita jaga hati kita agar tidak menjadi hati yang bagian daripada hati yang sakit. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, bagaimana di bulan Ramadan ini kita menata hati agar setiap perbuatan, tingkah laku, dan apapun yang kita lakukan itu bisa mencerminkan diri kita tanpa harus menjelaskan siapa kita. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.